Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Taufik Rahman, Magister Syariah. Saya akan melanjutkan dari perkuliahan kemarin terkait studi Islam integratif. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Jadi ilmu sosiologi merupakan ilmu yang meneropong membahas terkait struktur sosial, terkait kehidupan masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan di antara manusia yang mengitarinya, setting sosialnya. Bisa dilihat dari sifat manusia tersebut, maksud hidup tersebut, dan sampai cara terbentuk sebuah masyarakat, sehingga tumbuh berkembang dan hidup dengan kepercayaannya masing-masing. Sosiologi intinya apa? Ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat, lengkap dengan struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial yang melingkupinya. Dan ilmu sosiologi ini sangat bermanfaat ketika dalam membahas studi Islam. Kronologi ilmu sosiologi berangkat dari Auguste Comte, yang mana dia seorang bapak sosiologi. Dia memiliki keilmuan yang membahas terkait fenomena masyarakat. Kemudian Auguste Comte ini membuat metode yang bisa dipahami dalam hal hukum-hukum alam. Tetapi dalam konteks keislaman ada tokoh besar namanya Ibnu Khaldun. Beliau sudah sejak awal sebelum Auguste Comte merumuskan keadaan masyarakat yang nomade, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, dan masyarakat yang menetap, yang mukim, dan itu dibahas dalam gejala sosial. Sehingga ini termasuk penelitian ilmiah modern dalam konteks kekinian. Jadi menurut Paul Johnson, Ibnu Khaldun lah termasuk bapak dari sosiolog tersebut, lebih awal dari Auguste Comte. Kemudian ilmu sosiologi ini dikembangkan oleh Karl Marx, dikembangkan oleh Robert Spencer, Emil Durkheim, dan Max Weber yang terkenal. Kalau kita membahas ilmu sosiologi, ada relevansi dan urgensinya. Salah satunya yaitu ilmu ini bisa dikaji dari berbagai fenomenologi dengan faktor-faktor yang mendorong terkait hubungan manusia, mobilitas manusia, serta keyakinan-keyakinan masyarakat yang mengitari dari masyarakat tersebut. Karena banyak fenomena kehidupan beragama, khususnya Islam, yang bisa dipahami secara komprehensif, proporsional dengan menggunakan ilmu sosiologi. Dan banyak agama kita kaitannya dengan ilmu sosial. Ini menurut pendapat Jalaluddin Rahmat. Karena agama diturunkan tidak lain yaitu untuk kepentingan masyarakat. Jadi contoh dalam kajian Al-Quran, ceritanya Nabi Musa alaihissalam, cerita Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau dari zero to hero. Awalnya beliau seorang anak yang dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, tetapi banyak saudaranya yang iri, akhirnya membuat kekacauan. Nabi Yusuf dicelakakan, diceburkan di sumur, dan berpura-pura Nabi Yusuf dimakan harimau. Setelah itu Nabi Yusuf diambil seorang saudagar dan dijadikan budak, dijual, kemudian dibeli oleh seorang yang kaya raya. Setelah itu Nabi Yusuf tumbuh berkembang menjadi pelayan mereka. Suatu ketika Nabi Yusuf diberi mukjizat bisa menafsirkan mimpi, dan ada raja dan dia dijadikan seorang presiden atau menteri karena berhasil menafsirkan mimpi. Waktu itu mimpi raja, beliau ada mimpi onta yang kecil, 7 onta kecil dan onta yang kurus itu memakan onta yang gemuk tadi, dan beliau menafsirkan sehingga beliau jadi raja. Ini konteksnya dengan sosiologi. Nabi Musa juga sama. Kenapa beliau dibantu Nabi Harun? Juga dalam konteks agar beliau ketika menyampaikan risalah bisa dipahami masyarakat. Jadi ilmu sosiologi merupakan wujud dari pemahaman kita tentang masyarakat sehingga agama kita lebih komprehensif. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ilmu sosiologi ini bahwa apa? Untuk memahami agama
perlu asbabun nuzul, perlu asbabun nurut, perlu memahami setting sosial, dan ini tidak lepas dari ilmu sosiologi. Kenapa ayat ini turun? Kenapa hadis ini turun? Karena menjawab dari konteks sosial. Ada 5 hal yang patut kita pahami dalam memahami pendekatan sosiologi dalam konteks studi Islam integratif ya. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah itu memiliki porsi terbesar tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau interaksi sosial. Perbandingan ayat atau hadis itu 100:1. Ya, contoh surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafidun walladzina hum lizakati fa'ilun. Itu merupakan contoh bahwa perbandingan ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah sosial itu 100:1. Dan itu kaitannya dengan sosiologi kemasyarakatan. Jadi ciri-ciri orang yang beriman dalam ayat tersebut, sholatnya khusyuk, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, menghindarkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak manfaat, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga harga diri, menjaga tidak berbuat maksiat, dan ini semua termasuk kaitannya kemasyarakatan. Itu yang pertama. Jadi banyak Al-Quran atau hadis porsinya lebih banyak ke masyarakat. Yang kedua, penekanan masalah muamalah ini membolehkan ibadah tertentu karena konteks sosial. Ya, contoh ketika kita musafir, sholat boleh jamak kosong. Ketika kondisi sakit, nggak boleh kena wudhu, nggak boleh kena air, kita boleh tayamum. Ketika kondisi tidak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Bahkan sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sendiri. Ini menggambarkan, mencerminkan bahwa ilmu tentang masyarakat itu penting. Para ulama mengatakan al-ulama humul ladzi yanzuruna bi ainir rahmah. Ulama adalah orang-orang yang bisa memahami dengan kacamata mereka keadaan masyarakat. Gimana kita bisa memahami keadaan masyarakat tanpa ilmu masyarakat? Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang ketiga, masalah pahala ya. Banyak pahala yang lebih besar dibanding ibadah mahdhah. Al-ibadatul istimai khairu minal ibadatil fard. Ibadah yang berdampak sosial jauh lebih berbobot bernilai yang ibadah dalam berdampak individual. Contoh, ketika seseorang mendirikan rumah sakit, itu pahalanya lebih besar dibanding sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ketika seorang mendirikan universitas, membuat aplikasi yang bermanfaat yang berdampak sosial, membuat jembatan yang manfaatnya lebih luas, mendirikan pesantren, itu jauh lebih besar dibanding sholat sendiri. Karena al-ibadatul istimah, ibadah yang berdampak sosial, khairum minal ibadatil fard, lebih baik dari ibadah yang berdampak individu. Kemudian yang keempat, masalah kafarat atau tebusan. Kita lihat ketika seorang melanggar dalam konteks haji, dalam konteks puasa, itu faid amu asyrati masakin. Kita harus memberi makan orang-orang miskin. Dan ini dampaknya juga ke masyarakat. Jadi 4 bulan berturut-turut memerdekakan budak, kemudian fidyah, potong unta, itu kaitannya dengan masyarakat semuanya. Jadi intinya agama itu perlu dipahami salah satunya dengan pendekatan sosiologi. Karena mana mungkin kita bisa memahami keadaan masyarakat tanpa alat untuk memahami masyarakat itu sendiri. Alat itu disebut ilmu sosiologi. Kemudian amal yang paling baik dan yang paling besar dibanding ibadah sunnah itu ketika kita mau mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Ini juga terkait konflik masyarakat ya. Jadi Rasulullah bersabda, maukah kamu saya beritahu tentang amal yang paling baik, yang lebih baik dari sholat, puasa, dan sedekah? Para sahabat menjawab tentu. Rasulullah bersabda, yaitu ketika kalian bisa mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik. Itu amal sosial juga. Jadi sekali lagi 5 hal dalam konteks tadi Islam bisa dipahami secara mudah dengan pendekatan sosiologi. Ya, termasuk porsi terbesar Al-Quran dan hadis itu banyak di masyarakat dan sebagainya. Kemudian aplikasi sosiologi dalam konteks studi Islam. Jadi dalam konteks hidup bermasyarakat di desa dengan hidup bermasyarakat di kota itu beda. Di desa kalau kita sholatnya rajin ya, pakai peci, itu dianggap orang saleh.
Tapi kalau di kota kita nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah, itu nggak apa-apa, karena pandangannya berbeda. Saleh menurut orang kota itu ketika kita berbuat baik kepada siapapun, tidak sekedar simbol agama, pakai peci, pakai sarung, tidak sekedar itu. Karena setting sosial, struktur masyarakat kota dengan desa itu beda. Dalam sisi pemahaman agama beda, dalam sisi problem-problem kehidupan berbeda. Sehingga masyarakat kota itu lebih kritis dibanding masyarakat kampung, desa. Ini kalau kita pahami dari sisi konteks sosiologi. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan masyarakat industri juga berbeda dengan masyarakat pantai pesisir ya. Pantai pesisir itu lebih damai, tenang. Ya. Kalau industri itu lebih terforsir waktunya, karena waktunya itu harus ada timing-timing tertentu, ya jam kerja, sehingga dia lebih apa? Lebih terasa bahwa sosial itu penting, ya. Dan ini harus kita pahami bersama. Kemudian letak geografis juga mempengaruhi masyarakat. Contohnya, hidup di masyarakat yang minoritas agama Muslim seperti di Los Angeles, Amerika, dengan hidup di Indonesia yang mayoritas agamanya Muslim itu berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau di Los Angeles, di situ Muslim merupakan minoritas, masjid sedikit sekali, ya. Bisa jadi sholat berjamaah, sholat id seumpama itu bisa bergiliran, ya. Karena lahannya sempit dan gantian parkir, maka bisa jadi sholatnya bergantian. Bisa jadi sholatnya tidak seperti di Indonesia, karena di Indonesia mayoritas Muslim. Nah, perbedaan geografi ini dan wilayah ini menimbulkan masalah sehingga melahirkan pemikiran baru. Makanya ada disebut fikih minoritas, ya. Fikih yang memahami tentang hidup bermasyarakat di negara-negara minoritas yang di situ Muslim termasuk minoritas. Kemudian masalah poligami juga masalah sosial juga. Ayat pertama turun terkait poligami itu terkait kita ketika menikah tidak hanya motifnya seksual saja, tetapi harus ada keadilan. Yang mana ketika kita menikah, seorang istri ditinggal suami karena perang waktu itu ya, meninggalkan anak yatim. Nah, anak yatim ini tanggungan siapa? Makanya poligami waktu itu disarankan karena kondisi sosialnya berbeda. Berbeda kalau kondisi sosialnya tidak perang ya. Maka ajaran dari Islam itu yang paling baik untuk ideal saat ini ya monogaminya. Karena nikah satu ayat, satu orang. Karena di surat An-Nisa tersebut peringatan bagi laki-laki yang cenderung menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya. Nah, ini nggak boleh. Ini juga kaitannya ilmu sosiologi. Nah, pertanyaannya, bisakah sosiologi menjelaskan perbedaan hukum ya terkait wilayah-wilayah tertentu ya kan? Apakah hukum cambuk di Aceh, kemudian hukum cambuk di luar Aceh, hukum cambuk di Arab Saudi yang penduduk mayoritasnya Muslim itu bisa mempengaruhi ilmu sosiologi? Nah, ini yang paling penting yang harus kita bahas hari ini ya. Jadi kesimpulan dalam mata kuliah hari ini yaitu sosiologi merupakan ilmu untuk mempelajari struktur dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Kemudian banyak fenomena kehidupan masyarakat beragama yang bisa dipahami secara komprehensif, secara proporsional dan tepat ketika menggunakan ilmu sosial. Ya contohnya tadi. Kenapa ayat-ayat Al-Quran banyak membahas tentang kemasyarakatan dibanding ibadah yang makhluk? Ya. Kenapa dalam kondisi-kondisi tertentu kita lebih diutamakan membantu orang lain dibanding ibadah yang waktunya bisa kontrol? Umpama saya mau sholat Jumatan, ya. Ketika mau berangkat Jumat tiba-tiba ada orang kecelakaan, mohon maaf, dan saya lebih mengutamakan membantu orang yang kecelakaan tersebut. Kenapa? Karena kaitannya dengan nyawa. Ketika saya tidak menolong dia meninggal. Ketika saya lebih mengutamakan sholat, saya salah. Karena apa? Karena nyawa lebih penting. Sholat Jumat bisa kodok, bisa diganti sholat zuhur. Jadi intinya kita bisa memahami agama secara proporsional, secara komprehensif, secara tepat ketika menggunakan ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi ilmu yang memahami struktur proses perubahan masyarakat. Karena agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk kepentingan sosial. Ya.
Ini merupakan sebuah kesimpulan yang bisa dipahami dari pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Itu mungkin mata kuliah pendekatan sosiologi dalam studi Islam pertemuan kelima. Insya Allah kita akan lanjut dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.